Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Tanpa kita sadari, Konoha itu tidak menganut kebebasan dalam beragama. Sekali lagi saya katakan, Konoha tidak menganut kebebasan dalam beragama. Jadi, kalau saya mengatakan bahwa Konoha itu tidak menganut kebebasan dalam beragama, siapa yang bisa bantah coba? Bantah aja. Kalau bantahan ada yang paling masuk akal, saya akan hapus video ini. Kalau misalnya ada yang nanya, apa buktinya kita tidak menganut kebebasan dalam beragama? Buktinya, di Konoha itu hanya 6 agama yang diperbolehkan. Itu pun hanya 6 agama ini yang diperbolehkan karena sesuai dengan agama mayoritas di Konoha. Jadi, yang saya maksud gini, kebebasan dalam beragama di Konoha itu, kalian bebas ya, dalam kurung misalnya nih, kalian bebas beragama, tapi harus sesuai dengan istilah ketuhanan atau konsep ketuhanan agama mayoritas di Konoha. Gitu, dalam kurung gitu. Atau kita lebih urai lagi, lebih dalam lagi misalnya, lebih detail lagi misalnya. Sama seperti ini. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau misalnya ada yang membantah, buktinya ada 6 kok. Agama di Konoha berarti bebas dong, ada 6. Nah, permasalahannya gini. Yang 6 ini dipaksa konsepnya itu konsep agama Abrahamik, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Agama lokal itu tidak menganut ketuhanan yang Maha Esa. Agama lokal itu agama kejawen gitu, Sunda Wiwitan, Parmalim dan lain sebagainya, agama lokal. Jadi seakan-akan agama lokal ini dijajah oleh ideologi agama Abrahamik. Agama Abrahamik itu menganut istilah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama di Konoha itu disuruh bebas beragama, dipaksa bebas beragama, tapi dipaksa lagi untuk mengakui bahwa Tuhannya Esa gitu. Jadi kalau nggak Esa berarti itu bukan agama gitu. Jadi begitu kebebasan beragama di Konoha. Saya akan mengambil perumpamaan misalnya. Jadi di Konoha itu kebebasan dalam beragama itu sama seperti ini. Kalian bebas mau makan buah apa aja, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kalian harus makan buah pisang. Kalian tuh harus makan buah pisang, tapi di ruang lingkup pisang-pisang itu sendiri. Misalnya pisang Ambon gitu, pisang tanduk gitu, pisang goreng dan lain sebagainya. Pokoknya harus pisang deh. Kalian bebas dalam makan buah. Gue kasih kebebasan kalian makan buah, tapi kalian harus pilih pisang, jenis pisang gitu. Nggak boleh lewat dari pisang, nggak boleh nanas gitu. Jadi sama seperti itu. Kebebasan dalam beragama di Konoha itu tanpa kita sadari. Setelah saya mengulik gitu, saya berpikir secara mendalam gitu. Jadi kebebasan kita dalam beragama di Konoha itu seperti itu. Kalian bebas beragama, tapi harus berketuhanan yang Maha Esa. Kalian bebas makan buah, tapi harus buah pisang ya. Kebebasan dari mana seperti itu coba? Kalian bebas makan buah, tapi harus makan pisang, ya jenis pisang lah gitu, pisang Ambon gitu, pisang tanduk gitu, pisang yang kecil-kecil itu gitu, atau pisang goreng gitu, pisang barangan dan lain sebagainya. Ada banyak macam pisang ya, sama seperti itu. Jadi kalian bebas beragama, tapi harus berketuhanan yang Maha Esa ya, harus mirip seperti agama Abrahamik ya, seperti agama Samawi ya. Gitu kebebasan kita dalam beragama di Konoha. Siapa yang bisa bantah coba? Kalau bantahan Anda yang lebih masuk akal, saya akan hapus video ini. Serius, saya itu orangnya fair. Saya itu orangnya iya, enggak gitu. Saya suka belak-belakan gitu. Jujur apa adanya. Saya nggak mau tutupin gitu. Kalau kita berpikir secara rasional, kalau kebebasan dalam beragama itu dijamin di Konoha, harusnya agama lokal juga dijamin dong. Kenapa kita harus memaksa agama lokal itu harus berketuhanan yang Maha Esa? Contoh misalnya, Bali itu sebenarnya itu agama Bali itu sudah jauh beda. Hindu di Bali itu sudah jauh beda dengan Hindu di India. Bahkan sudah sangat nggak bisa menyamakan gitu antara Hindu Bali dengan Hindu India. Saya lebih mengatakan bahwa
agama Hindu Bali ini lebih ke agama Siwa Buddha, agamanya Majapahit, agama yang sinkrinitas, sudah melebur dengan budaya kita. Lebih ke agama lokal ya, kalau saya melihat agama Siwa Buddha ini. Koreksi saya kalau salah ya, bagi sahabat yang nonton video ini yang beragama Hindu ya, Hindu Bali. Koreksi saya kalau salah ya. Saya melihat agama Hindu di Bali ini lebih ke agama lokal. Dan dulu mereka itu, mohon maaf ya, dipaksa gitu untuk berketuhanan yang Maha Esa. Padahal kan agama Hindu di Bali itu kan agama Dharma ya. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan Tuhan itu apa gitu. Mereka lebih fokus pada, bukan mereka tidak mementingkan Tuhan ya, tapi mereka lebih fokus pada apa? Fokus pada akhlak, perilaku, karma. Makanya Bali sekarang maju, menjaga alam gitu. Karma menjaga alam, yang dua ini menurut saya yang sangat penting. Tapi saya akan bahas di next video ya. Fokus, apakah agama di Bali ini berpengaruh kepada wisata di Bali ini? Apakah karena ini makanya Bali itu maju seperti sekarang ini, betah berlama-lama di sana orang bule? Saya akan bahas ini nanti di part selanjutnya ya, fokus ya. Tapi kita fokus dulu ke masalah kebebasan dalam beragama di Konoha. Jadi agama Bali juga seperti itu. Agama Siwa Buddha yang ada di Bali sekarang ini, mereka dipaksa berketuhanan yang Maha Esa, sama seperti yang saya katakan tadi itu. Kalian bebas makan buah apa aja, asal buahnya itu pisang. Jadi kita berkutat di pisang-pisang itu aja gitu. Pisang tanduk lah gitu, pisang goreng. Jadi kalian harus makan itu. Kalian bebas makan buah tapi harus makan pisang ya. Itu bukan namanya kebebasan, itu namanya modus gitu. Modus agama mayoritas di Konoha menjajah agama lokal sebenarnya. Secara ideologi itu diterkam gitu. Agama lokal diterkam, ideologinya diterkam. Jadi kalian tuh harus sama seperti kita gitu. Agama mayoritas di Konoha kan seakan-akan dalam kurung mengatakan seperti itu. Agama lokal itu nggak ada apa-apanya gitu. Kalian harus sama seperti kita, berketuhanan yang Maha Esa dong gitu. Dan itulah cikal bakal kenapa ketuhanan yang Maha Esa ada di Pancasila. Dulu sebelum Pancasila itu dirumuskan oleh founding father kita, mereka itu ribut dulu, berantem dulu. Dan konon katanya, masih dugaan ya, Soekarno itu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu di sila terakhir, kelima sebenarnya. Karena Soekarno itu lebih ke Islam kejawen dia ya. Dia lebih ke Islam Sontoloyo ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa dia tidak tak beragama ya, tapi dia lebih, pemikirannya itu saya melihat lebih ke pluralis ya, Soekarno ya, menurut saya pribadi ya. Tapi koreksi saya kalau salah ya. Dia tidak terlalu mengedepankan yang namanya agama gitu. Yang mengedepankan agama itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya sekarang ini Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi itu tunduk dengan pemuka agama di Konoha. Sawon gitu dengan pemuka agama. Tunduk dengan Mui, sekalipun Pak Jokowi itu sangat tunduk gitu, tidak berkutik gitu dengan agama. Yang saya lihat ya pemerintahan Pak Jokowi itu, salah satunya presiden yang paling tunduk dengan agama itu Pak Jokowi. Coba bantah aja, kasih data yang lebih akurat. Selain itu di Konoha kalau saya melihat ya, minoritas itu sangat susah mendirikan rumah ibadah. Kenapa seperti ini? Kalau boleh jujur ya, agama mayoritas di Konoha itu sudah menjajah agama minoritas ya, secara tidak langsung, secara ideologi ya menurut saya pribadi. Karena gini, kalau misalnya nih kita mendirikan rumah ibadah gitu, tapi kan agama mayoritas di Konoha itu sudah membajak perda ya. Jadi susahnya kan di perda otonomi daerah. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan itu apa itu otonomi daerah. Sebenarnya negara kita itu bukan negara NKRI lagi, tapi negara federasi. Jadi agama mayoritas di Konoha ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Di Konoha sudah membajak gitu, membajak perda, sehingga perda ini banyak yang bertentangan dengan konstitusi kita atau kebijakan pusat. Contoh misalnya di perda dikatakan bahwa tidak boleh mendirikan rumah ibadah di kampung kami misalnya. Hanya mayoritas yang bisa mendirikan rumah ibadah. Itu perda. Gak ada yang bisa melawan itu. Peraturan daerah, kepala daerah. Kalau misalnya pusat mengatakan
menghimbau gitu, jangan seperti itulah, jangan seperti itu. Tapi keputusannya kan di Perda kan, otonomi daerah. Makanya saya mengatakan di video sebelumnya, otonomi daerah ini senjata makan tuan, sehingga ini dimanfaatkan oleh agama mayoritas di Konoha, dipolitisasi. Agama itu dipolitisasi gitu, dipergunakan untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Mungkin ya agama mayoritas di Konoha itu takut mungkin ya kehilangan umat gitu, sehingga ya dugaan saya seperti itu. Mungkin agama mayoritas di Konoha ini takut kehilangan umat kali ya. Padahal kalau agama itu ya, kalau orang-orang yang benar-benar dalam beragama itu menurut saya itu nggak bakal takut kehilangan umat. Kenapa harus takut coba? Agama tidak menjamin orang masuk surga kok. Coba bantah aja. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan bahwa agama itu tidak menjamin masuk surga? Nggak ada jaminan agama masuk surga. Emang Tuhan pernah mengatakan, oh saya hanya memasukkan ke surga itu agama impor gitu, agama lokal enggak gitu. Kalaupun ada Tuhan mengatakan hanya agama ini yang masuk surga, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang mengatakan seperti itu? Emang ada Tuhan rasis? Karena itu kan rasis kan? Cuma agama ini gitu, terus agama ini nggak masuk surga gitu. Agama A masuk surga, agama B tidak masuk surga. Tuhan yang mana seperti itu? Emang ada Tuhan rasis? Coba kita menggunakan pemikiran yang rasional. Kita ini sudah terlalu lama di doktrin gitu, di dogma gitu, pemikiran-pemikiran yang konyol gitu, tidak bisa berpikir secara rasional. Gak ada agama yang menjamin orang masuk surga, gak ada. Agama yang mana? Jangan-jangan Tuhan yang kita sembah selama ini adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri gitu. Tuhan itu kan ada dua. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang diciptakan manusia. Bisa aja Tuhan yang mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama lain masuk neraka, hanya agama kita yang masuk surga. Bisa saja itu Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Enggak kan Tuhan yang rasis. Kalau Tuhan rasis itu berarti dia sudah menyalahi kodrat Tuhan itu sendiri. Tuhan maha baik. Tuhan itu maha baik. Kalau ada Tuhan yang rasis terhadap agama lain gitu, agama lain gak masuk surga, cuma agama kita yang masuk surga, itu Tuhan yang rasis. Tidak ada Tuhan yang rasis. Jangan mau dibodoh-bodohin deh. Mari menggunakan pemikiran kita yang rasional. Kalau kita seperti ini terus, kita nggak bakal maju. Terutama generasi-generasi muda yang sudah kena dogma gitu dari kecil gitu. Sudah, mohon maaf ya, otaknya disuntik mati gitu. Tidak bisa berpikir secara rasional lagi. Dan ini akan menjadikan negara kita konflik. Gimana nggak konflik coba? Mayoritas tidak diperbolehkan bangun rumah ibadah hanya karena kita takut kehilangan umat gitu. Kalau kita percaya dengan surga itu, ngapain kita harus takut? Emang kita bisa bonceng orang gitu masuk ke surga gitu? Emang bisa boncengan gitu? Nggak bisa. Nggak bisa, cok. Kalau ke surga itu bisa boncengan, ya udah kita boncengan aja gitu, nggak usah melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Kalau bisa ke surga itu bonceng. Lagian surga itu juga kan belum pasti kan. Surga itu kan belum pasti. Di video sebelumnya saya sudah bahas ini tentang masalah surga ini. Banyak yang ngomelin saya gitu, yang ngata-ngatain saya gitu. Surga itu tidak bisa dibuktikan hanya dengan kata-kata. Maksudnya gini, surga itu tidak bisa dibuktikan. Cara membuktikan surga itu di Konoha itu dengan kata-kata. Katanya itu kan, surga itu tidak pernah dibuktikan kok. Kalau misalnya ada pemuka agama mengatakan surga itu ada gitu, apa buktinya? Ya ada di kitab suci. Yang nulis kitab suci siapa? Apakah dia benar-benar melihat surga itu? Siapa saksinya? Siapa buktinya? Itu kan katanya yang disucikan, katanya yang harus diimani. Jadi ini yang bikin negara kita tidak maju. Bagaimana kita mau maju coba kalau antar umat beragama sudah ribut gitu? Secara politik kita melarang orang lain membangun rumah ibadah. Jujur aja deh, perda itu kan tujuannya seperti itu kan. Pelarangan pendirian rumah ibadah itu kan, biar umat kita nggak lari kan ke umat lain. Itu kan, itu siasat liciknya kan. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi ini tidak ada kebebasan dalam beragama ya, seperti yang saya katakan di awal tadi itu. Ini bukan kebebasan dalam beragama. Ini politik akal-akalan dalam beragama. Kalian bebas beragama, tapi harus agama Abrahamik ya. Harus Tuhan yang Maha Esa ya. Harus sama dengan agama kita ya. Itu yang di dalam kurung dikatakan. Dan
Agama sudah menjajah negara kita sebenarnya tanpa kita sadari. Dan banyak keputusan negara itu berdasarkan agama. Bahkan lebih parahnya lagi, ada banyak masalah-masalah saya melihat di Konoha itu tidak dibongkar hanya karena embel-embel seiman. Janganlah, itu kan seiman. Kok salah, gak enak. Kan seiman, aib gitu. Contoh misalnya ada orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain misalnya. Ini jarang dibongkar gitu. Jarang dipertegas gitu. Ini malah dilindungi gitu. Karena apa? Karena embel-embel seiman. Jadi orang yang persekusi rumah ibadah itu juga nggak takut. Karena apa? Karena mereka berpikir, nanti saya juga dibela kok. Saya pasti dibela mati-matian kok. Jadi ini prinsip yang kampungan ya dalam beragama. Jadi kita itu banyak menganut prinsip kampungan dalam beragama. Hanya karena seiman, walaupun dia mempersekusi rumah ibadah orang lain misalnya, dia melakukan kejahatan-kejahatan, kita tetap membela mati-matian gitu. Ini kampungan dalam beragama. Bagaimana kita mau maju kalau prinsip kita seperti ini? Kampungan dalam beragama. Hanya karena seiman dengan kita bela mati-matian walaupun dia salah. Ya, dia akan melunjak dong. Makanya di Konoha itu selalu ada penggusuran rumah ibadah itu tiap bulan. Ada mempersekusi orang lagi ibadah di Bupaten, paksaan dan sebagainya. Mempersulit pembangunan rumah ibadah. Karena apa? Karena mereka dilindungi. Karena mereka itu berpikir, saya juga nanti pasti dibebasin kok, di penjara dibebasin kok. Saya dilindungi kok. Itu di pikiran mereka. Makanya mereka meluncak gitu. Jadi prinsip ini dulu deh. Kita generasi muda. Ya nggak apa-apa lah yang tua-tua ya. Punya prinsip seperti itu. Sekarang yang muda-muda. Jangan mau kita seperti itu lagi. Kita nggak akan kemana-mana. Buktinya Konoha nggak banyak maju kok. Kalau Konoha itu tidak maju, itu artinya ada yang salah dengan prinsip kita. Ada yang salah dengan pemikiran kita. Ada yang salah dengan mindset kita. Termasuk masalah ini. Itu poinnya. Selanjutnya, saya melihat di Konoha itu ya. Kita itu dalam beragama itu, kebebasan dalam beragama maksudnya. Kebebasan dalam beragama itu sengaja mempolitisasi agama ini gitu. Contoh misalnya gini, saya ambil contoh yang lebih detail ya. Ada seseorang pejabat misalnya mau menjabat atau inilah pimpinan perusahaan misalnya. Biasanya biar karirnya cepat naik, dia dipaksa gitu, secara tidak langsung dipaksa untuk beragama mayoritas. Karena apa? Karena persepsi publik, persepsi seseorang itu, prinsip seseorang itu. Kalau misalnya atasan kita itu beda agama dengan kita biasanya bukan mengganggu ya, tapi kita lebih tutup mata gitu, memandang sebelah mata gitu. Beda agama dengan kita gitu. Ada juga orang yang berpikir misalnya, nggak apa-apa kalau beda agama dengan kita, pimpinan kita misalnya. Tapi mayoritas pemikiran kita itu masih seperti itu. Kita ngambil mayoritas ya rata-rata ya. Kita skeptis dengan pemimpin kita yang beda agama dengan kita. Ya buktinya presiden di Konoha emang bisa dari pihak minoritas? Nggak bisa deh. Nggak bisa. Misalnya nih, presiden di Konoha itu beragama Konghucu misalnya, atau beragama Katolik misalnya, atau beragama Hindu. Nggak ada. Siapa yang mau milih? Prinsipnya juga memilih pemimpin seiman kok. Jujuran aja deh, nggak usah ditutupin. Itulah bobroknya sistem pemerintahan di Konoha. Pemerintahan kita itu sudah dijajah atau sudah dibajak oleh ideologi agama. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum saya video ini, negara maju itu ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau kita mau maju, ini harus dihilangkan seperti saya katakan tadi itu. Nggak ada negara maju itu maju hanya karena berleha-leha gitu, tidak mau berpikir gitu, tidak ada perubahan gitu. Saya Ray Konoha, salam rasional.